Nah, kalau masih ingat tadi, kita review. Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Masih ingat ya? Keluhnya adalah tanggal tersebut sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang tes wawasan kebangsaan. Materi yang akan kita sampaikan adalah tentang Pancasila atau 5 dasar. Ya, 5 dasar ini adalah satu dari beberapa materi yang dibahas dalam tes wawasan kebangsaan yang ditetapkan dalam Permenpan RB tahun 2019 yang sampai hari ini masih digunakan. Oke, saya rasa langsung aja ya. Kita akan bahas materi TWK, dan ingat TWK ini ada 35 soal dan cukup signifikan untuk menambah pundi-pundi poin-poin Anda dalam SKD. Oke, kita masuk ke materi Pancasila. Sobat Konstanta semua, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang sederhana namun mempunyai makna yang luas dan ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Jadi Pancasila ini meskipun menjadi platform atau dasar tetapi bersifat sangat terbuka. Jadi menerima pandangan-pandangan dari dalam maupun dari luar dan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Meskipun tidak merubah pakem-pakem ataupun hal-hal yang bersifat fundamen dalam ideologi Pancasila tersebut, ya. Sobat Konstanta semuanya, kata Pancasila itu sudah sering sekali ya kita dengar sejak abad 14 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit. Saya rasa Sobat Konstanta udah sering dengar hal ini, bahwa kata Pancasila itu, ingat ya, kata Pancasila itu ada di dalam Kitab Sutasoma. Ada di dalam Kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular, ya. Bahasanya dalam bahasa Sanskerta artinya adalah 5 untuk panca dan azas untuk kata sila. Nah, ini hal yang perlu diingat ya. Pancasila ya. Itu kemudian, dan ini ada kata kunci juga, Kerajaan Majapahit ya. Kemudian Kitab Sutasoma. Kemudian Empu Tantular, itu penulisnya ya. Jangan terbalik-balik nanti ya. Kitab Sutasoma, Empu Tantular, dan tentunya juga bahasa Sanskerta dan panca dan sila. Itu saya rasa teman-teman udah hafal bahwa Pancasila artinya adalah 5 dasar. Nah, ini kita bicara tentang proses pembentukan atau proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi prosesnya cukup panjang. Dalam sidang BPUPKI pada saat itu tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengemukakan pendapat tentang isi Pancasila menurut versi beliau tentunya. Yang pertama menurut beliau adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah keseahlian rakyat. Ini 5 poin ya, 5 poin ini sering terbalik-balik nanti ada dengan yang lain ya, dengan tokoh yang lain. Jadi kalau kita mau ingat bahwa Bapak Muhammad Yamin itu bicara soal kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keseahlian rakyat. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah rapat tanggal 29 Mei tadi ya, sekarang masuk ke sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Pada saat itu ada tokoh lain yang menyampaikan isi pikirannya untuk dijadikan dasar negara Indonesia. 5 poin juga. Nama tokoh tersebut adalah Bapak Supomo. Beliau mengemukakan pendapat beliau bahwa 5 dasar
negara kita itu harus meliputi yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, sedangkan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, ini juga harus diingat ya, bahwa Pak Supomo itu menyampaikan 5 poin isi pikirannya yang diusulkan untuk menjadi dasar negara pada saat itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Ya, jadi kalau misalnya nanti kedengaran nih ada atau terbaca azas 5 dasar yang ada kata keseimbangan lahir dan batin, nah itu sangat spesifik sekali bahwa dasar pikiran tersebut itu yang disampaikan oleh Bapak Supomo. Nah, itu salah satu clue-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di esok harinya di tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini mungkin beberapa teman langsung teringat ya. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu apa yang terjadi? Iya, yang hari ini kita rayakan sebagai hari kelahiran Pancasila. Pada hari itu ya, pada 1 Juni di tahun 1945, pada sidang ini Bapak Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya. Nah, jadi beliau menyampaikan dalam pidatonya tentang apa? Tentang dasar negara. Ya, pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno sebagai salah satu founding father kita, beliau menyampaikan bahwa 5 dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Ya, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Selanjutnya kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini susunannya agak berbeda dengan Pancasila yang kita sering hafalkan sekarang, tetapi banyak hal yang sama. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, atau mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, perikemanusiaan, dan juga kebangsaan Indonesia. Tetapi dalam konteks kita belajar TWK, nah kita juga harus ingat nih letter lag nih ya, kurang lebih poinnya apa dan urutannya kita harus ingat. Pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme. Nah, terminologi internasionalisme ini sangat khas sekali dengan isi pidatonya Pak Soekarno. Yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman-teman harus ingat ya kelima poin tersebut. Nah, ini juga yang penting sekali untuk dihafal, untuk diketahui. Jadi setelah dalam proses sidang BPUPKI itu ada pada saat itu juga dibentuk panitia kecil namanya Panitia 9. Jadi BPUPKI ini kan anggotanya banyak ya. BPUPKI, PPKI itu anggotanya banyak. Tetapi dalam hal ini dibentuk Panitia 9. Itu berhasil merumuskan naskah Piagam Jakarta. Mungkin teman-teman bisa pernah dengar ya, naskah Piagam Jakarta. Ya. Yang isinya itu kalau kita baca mirip sekali dengan Pancasila yang kita terima sekarang. Nah, ini berikut merupakan rumusannya. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang poin pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini materinya atau kontennya atau isinya itu mirip sekali ya, kecuali apa? Ya, betul sekali ya, kecuali sila yang pertama. Makanya ada istilah 7 kata. Ada 7 kata yang dihapus ya. Pemeluknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang maksudnya dihapus tuh yang ini. Dihapus tadi. Dihapus saat kapan? Nah, ingat ini dihapus ya.
sampai dengan kata-kata pemeluknya, ya, dihapus. Oke. Jadi ketuhanan yang dihapus diganti nanti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang khas dari sidang Panitia 9 itu mereka berhasil merumuskan naskah Piagam Jakarta yang isinya 1, 2, 3, 4, dan 5 mirip sekali dengan Pancasila yang sekarang, kecuali sila yang pertama yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sobat Konstanta semua, dalam proses sejarah bangsa Indonesia, Pancasila itu berjalan tadi terbuka dan dinamis, tapi bukan berarti tidak ada gangguan ya. Berjalannya waktu, Pancasila itu menghadapi banyak sekali tantangan dari luar, ya, budaya-budaya asing, ya, cara pandang asing yang mungkin tidak berselaras dengan adat istiadat di Indonesia, ya. Tetapi teman-teman semuanya, sobat Konstanta, rongrongan juga datang dari dalam. Pada tanggal 30 September 1965 merupakan awal dari gerakan 30 SPKI. Pada saat itu terjadi pemberontakan yang merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila sebagai sebuah ideologi tentunya menjadi ideologi komunis. Pada hari itu ada 6 jenderal dan beberapa orang lainnya yang dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Kemudian tanggal 1 Oktobernya ya, itu ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah ini jangan terbalik ya nanti ya. Hari Kesaktian Pancasila itu tanggal 1 Oktober. Sementara hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni. Nah hari kelahiran merujuk pada hari di mana Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidato beliau, yaitu tanggal 1 Juni 1945 ya. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila itu merujuk pada proses recovery setelah tanggal 30 SPKI, itu tanggal 1 Oktober 1965. Hari kelahiran Pancasila 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Jangan kebalik. Pada tahun 1968 ada instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang isinya adalah perumusan Pancasila yang benar. Impres tersebut pada saat itu ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto di zaman Orde Baru yang isinya adalah 5 sila yang persis seperti yang kita hafal sekarang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, instruksi Presiden nomor 1268, cuma pada saat itu teman-teman semuanya, sobat Konstanta, ya, ejaannya itu masih yang dulu ya. Contohnya ini ketuhanan yang Maha Esa, yangnya pakai huruf J ya, bukan pakai huruf Y. Nah, ini ejaan pada saat itu. Oke, selanjutnya kita membahas makna lambang Garuda Pancasila. Yang pertama ada burung Garuda, dia melambangkan kekuatan, warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dada Garuda tersebut ada perisai. Di tengahnya melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol-simbolnya ada 5 dan itu merepresentasikan melambangkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama ada bintang melambangkan sila ketuhanan, rantai melambangkan sila kemanusiaan, pohon beringin melambangkan persatuan, kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang kelima adalah padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial. Warna merah putih melambangkan warna bendera Indonesia. Merah berarti berani, putih berarti suci. Dan yang terakhir, garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Masih ingat gak ya kira-kira? Nah, kalau lupa saya ingatkan. Ini kurang lebih ya. Yang bintang ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan, kemudian kepala banteng adalah kerakyatan. Yang kelima adalah padi dan kapas, artinya adalah keadilan sosial.
Masih ada lagi nih, ya, masih ada lagi, ya, terkait soal jumlah bulu. Nah, ini masih dihitung, ya. Kalau kamu lupa nih saya kembalikan. Saya balikan ya, saya balikan ke layar sebelumnya. Ada nih bulu-bulunya nih, ada di sayap, ada di kaki, ada di ekor ya. Nah, pada masing-masing sayap jumlahnya 17. Sayap 17 kanan kiri itu. Ekor 8, di bawah perisai itu ada 19 dan di leher ada 45. Itu melambangkan apa? Ya betul ya. 17 Agustus 1945. Pita yang dicengkram, kalau masih ingat apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Nanti ada materi khusus bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal, bicara soal TWK, materi kalau nggak ngomongin soal kayaknya nggak enak ya. Nah, kita akan contoh soal dan soal ini cukup sering muncul. Nah, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asa, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting baik, yang penting gitu ya. Yang penting dan nilainya baik maksudnya gitu. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh siapa? Nah, masih ingat gak tadi materi-materi yang tadi? Ya, betul sekali. Pancasila, ingat ya, itu ada 5 dasar. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman tentang aturan tingkah laku, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Jadi kunci jawabannya adalah B. Bapak Muhammad Yamin. Oke ya, gampang ya. Soal berikutnya. Kita lihat bahas soal berikutnya. Oke. Nah, kalau masih ingat tadi, kita review. Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Masih ingat ya? Cluenya adalah tanggal tersebut sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ya betul sekali ya. Jawabannya, iya, pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasannya tentang 5 dasar tentang Pancasila tadi. Ya, itu kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di tanggal 1 Juni, jadi jawabannya D. Yang susah-susah gampang ya ini ya. Kalau nggak pernah baca sih susah banget. Oke, lanjut soal berikutnya. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum pada saat kapan? Nah, ini yang paling sering membuat orang bingung karena versinya banyak sekali. Jadi kita yang mana ya yang benar ya? Kan gitu ya. Kita suka yang mana yang benar nih sebenarnya? Apakah pidatonya Pak Muhammad Yamin tanggal 29 Mei karena itu yang pertama? Kemudian ada Piagam Jakarta yang sangat mirip sekali dengan Pancasila yang ada sekarang, kecuali 7 kata yang dihapus di sila yang pertama. Atau C, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni yang hari ini ditetapkan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Atau yang keempat, pada versinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau yang kelima nih, Mukadimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ingat ya, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke? Luar biasa ya. Nah, jadi 1 hari tepat setelah proklamasi, maka ditetapkanlah, disahkanlah oleh PPKI
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya itu ada rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, kurang lebih di 23 tahun berikutnya ya, 23 tahun berikutnya, itu Bapak Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang, masih ingat materi yang tadi? Iya, betul sekali ya. Pernyataan Pancasila yang benar dan sah. Ada 5 ya. Pada saat itu ditetapkan sehingga tidak terjadi kebingungan lagi. Sebenarnya isi Pancasila itu yang mana sih? Maka ditetapkanlah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D, itu pada rumusan susunan Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, Sobat Konstanta semua, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu dan belajar bersama dengan Bimbel Online Konstanta. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah wawasan kita, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nanti dalam pertemuan kita berikutnya di tes wawasan kebangsaan kita akan bicara tentang sistem politik Indonesia ya, sistem politik Indonesia. Jadi jangan lupa untuk tetap setia dengan channel Bimbel Online Konstanta, dan ada baiknya kita berbagi. Jangan lupa untuk memberitahukan kepada teman-teman lain untuk bergabung bersama kita semua, sehingga ilmu yang bermanfaat ini bisa dapat tersebar semakin luas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.